Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 5A dan 5B. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Semoga anak-anak di rumah masih tetap semangat belajar ya. Dan semoga anak-anak diberikan kesehatan dan terus semangat untuk belajar dari rumah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dengan materi esensial, karakteristik geografis Indonesia, ide pokok, dan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Simak terus video penjelasan materi dari Bu Guru. Bu Guru harap dengan video ini anak-anak semakin mudah untuk memahami materi tematik. Baiklah, sebelum Bu Guru memulai menjelaskan materi, Bu Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Yang pertama, dengan mengamati peta, kalian mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia dengan seksama. Yang kedua, dengan mengamati peta, kalian mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk di tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia secara kritis. Yang ketiga, dengan mengamati peta, kalian mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia dengan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi, kalian mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama yang ada di Indonesia secara benar. Yang kelima, dengan membaca dan menulis, kalian dapat menentukan ide pokok bacaan secara tepat. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi, kalian mampu menyebutkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Nah, sekarang persiapkan buku teks tematik kalian. Kemudian bukalah halaman 76. Di situ ada teks bacaan, silahkan kalian baca dengan seksama ya. Nah, kesimpulannya, Indonesia merupakan bangsa dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, membentang dari Sabang sampai Merauke. Selain keberagaman potensi alamnya, Indonesia juga memiliki keragaman suku, budaya, adat, ras, agama, sampai dengan keadaan penduduknya. Nah, berikut ini untuk menambah wawasan kalian ya mengenai jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun. Di tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 254 juta jiwa. Dan pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2019, jumlah penduduk Indonesia ini mencapai 267,7 juta jiwa. Dan diperkirakan jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 ini akan mencapai 269,6 juta jiwa. Artinya, setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia ini bertambah. Nah, jumlah penduduk kita ini tersebar di berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah itu memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk, tentunya memiliki keragaman latar belakang yang berbeda-beda juga ya. Mungkin pendidikannya berbeda, ekonomi, sosial, dan budayanya juga berbeda-beda. Nah, keberagaman yang kita miliki ini wajib untuk kita saling menghormati. Baik, sekarang silahkan disimak bukumu halaman 77. Di situ ada peta persebaran kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kalian membaca peta tersebut, Bu Guru jelaskan dulu keterangan atau simbol yang ada di peta. Di peta ada warna mulai dari hijau muda sampai dengan hijau tua, kuning muda sampai dengan kuning tua. Nah, di situ itu menggambarkan, warna-warna itu menggambarkan
atau mewakili kepadatan penduduk di setiap wilayah. Simbol yang berwarna hijau muda itu berarti jumlah penduduknya kurang dari 10 per kilometer persegi. Nah, jika hijaunya agak tua sedikit, maka di situ kepadatan penduduknya antara 10 sampai dengan 49 orang per kilometer persegi. Begitu seterusnya sampai nanti di warna oranye tua. Berarti di situ nanti kepadatan penduduknya lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Artinya padat sekali ya jumlah penduduknya. Nah, nanti di slide selanjutnya akan semakin jelas kita untuk membaca peta persebaran penduduk. Baik, sambil mengamati peta Bu Guru sama dengan peta yang ada di buku kalian ya. Nah, di buku kalian di halaman 77, ketika kalian selesai mengamati peta, ada beberapa pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Bisakah kalian menjawab? Ingat, tadi yang paling padat berarti kan yang paling banyak jumlah penduduknya. Tadi untuk yang jumlah penduduknya paling banyak diberi simbol warna apa? Ya, nanti kalau kalian sudah paham silahkan diisi di tabelmu yang ada di halaman 77. Pertanyaan yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Paling sedikit tadi berapa di simbol? Kurang dari 10. Mana? Pulau mana? Silahkan dicari yang warnanya sama dengan simbol jumlah penduduk kurang dari 10. Yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kalian cari Provinsi Lampung letaknya ada di mana? Warnanya apa? Nah, disitulah nanti jumlah penduduknya antara berapa sampai berapa. Kemudian pertanyaan nomor 4, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Silakan dicari gambar Provinsi Papua Barat. Nah, nanti warnanya apa? Nanti akan ketemu kepadatan penduduknya antara berapa sampai dengan berapa. Dan pertanyaan yang terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Ingat, kita tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalian nanti bisa lihat DIY kepadatan penduduknya berapa, dilihat di peta warnanya apa. Begitu ya. Silahkan diisi nanti di tabel halaman 77. Nah, mari sekarang kita berlanjut ke halaman 78 mengenai peta persebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, untuk suku-suku yang ada di Indonesia, anak-anak sudah pernah belajar dulu ya. Waktu di kelas 3, di kelas 4, anak-anak sudah bisa menyebutkan suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita ulang kembali menyebutkan suku-suku yang ada di Indonesia berdasarkan peta. Baik, kita mulai dari Pulau Sumatera ya. Dimulai dari Aceh, ada suku Aceh, ada suku Melayu Tamiang, ada suku Gayo, dan ada suku Anak Jami. Nah, lanjut ke Sumatera Utara, ada suku Batak, suku Melayu, suku Nias. Di Sumatera Barat, ada suku Minangkabau, ada suku Mandailing, ada suku Mentawai. Di Provinsi Jambi, ada namanya suku Kubu Anak Dalam, dan ada suku Melayu. Nah, sekarang kita ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa dimulai dari ujung barat, yaitu Provinsi Banten dan Jawa Barat, ada suku Sunda dan suku Baduy. Lalu bergeser ke daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta, ada suku Betawi. Provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, ada suku Jawa dan suku Samin. Di Provinsi Jawa Timur dan Madura, ada suku Jawa, suku Osing, dan suku Madura.
Lalu ke Provinsi Bali ada suku Bali. Selanjutnya ke Pulau Nusa Tenggara. Mulai dari Nusa Tenggara Barat ada suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Sedang suku yang ada di Nusa Tenggara Timur ada suku Ende, ada suku Manggarai, dan ada suku Alor. Berlanjut ke Pulau Kalimantan. Ada suku Dayak, ada suku Banjar, ada suku Pasir, dan ada suku Melayu. Kemudian ke Pulau Sulawesi, ada suku Bugis, suku Toraja, Mandar, Minahasa, dan Mongondo. Lalu ke Pulau Maluku dan sekitarnya ada suku Aru, suku Banda, suku Ternate, dan suku Tidore. Dan yang terakhir di Kepulauan Papua ada suku Asmat, ada suku Dani, ada suku Korowai, suku Arfak, dan suku Yali. Nah, di Papua ini ada ratusan suku ya. Nah, Bu Guru menyebutkan kurang lebih ada 5 suku saja. Silahkan disimak baik-baik kembali ya. Nanti setelah itu anak-anak ada tugas untuk menyalin suku-suku yang ada di pulau-pulau Indonesia. Nah, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, anak-anak Bu Guru minta untuk menyalin persebaran suku bangsa yang tadi Bu Guru sampaikan di slide sebelumnya. Silahkan disalin, ditulis di buku tulis ya. Mulai dari suku yang ada di Aceh sampai dengan suku yang ada di Papua. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, selanjutnya buka bukumu halaman 79. Di situ anak-anak diminta untuk menjodohkan pulau dengan suku yang ada. Nah, sudah Bu Guru bantu. Kalian tinggal menyalin di buku teks tematik kalian. Baik, sekarang kita berlanjut ke halaman 80 ya, mengenai peta persebaran agama yang ada di Indonesia. Nah, selain keberagaman suku, kepadatan penduduk di Indonesia, juga ada keberagaman agama. Nah, di Indonesia diakui ada 6 agama ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, perlu anak-anak ketahui pula bahwa sebagian besar penduduk Indonesia ini adalah pemeluk agama Islam. Nah, di bukumu halaman 80 itu ada peta buta. Kalian disuruh memberi tanda dengan warna peta persebaran agama. Nah, di slide ini Bu Guru sudah memberikan jawabannya. Silahkan anak-anak tinggal menyalin saja di buku teks kalian. Warna ini mewakili agama yang ada di Indonesia ya. Silahkan dikerjakan. Baik, sekarang silahkan dibuka buku kalian halaman 82 dan 83. Di situ ada bacaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Silahkan dibaca dengan seksama ya. Setelah itu silahkan carilah ide pokok pada masing-masing paragraf dan tuliskan pada tabel yang tersedia di halaman 83. Masih ingat 3 langkah mencari ide pokok. Silakan dikerjakan ya. Baik, Bu Guru lanjutkan ke halaman 84. Nah, di sini kita akan belajar mengenai nilai-nilai luhur sila-sila Pancasila. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kalian tinggal mengisi kembali tabel yang ada. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, apa saja nilai-nilai luhurnya? Isilah sampai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
tinggal menyalin saja ya. Lalu jika itu sudah selesai, silahkan dibaca halaman 85. Di situ ada beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun di masyarakat. Silahkan anak-anak baca satu persatu. Baiklah anak-anak, sampailah kita pada penghujung pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Mari kita tarik kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bangsa kita, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Luas wilayah kita yang berupa kepulauan membentang dari Sabang sampai dengan Merauke dengan beribu-ribu pulau. Yang kedua, letak kita sangat strategis. Kita berada di antara dua samudra dan juga diapit oleh dua benua yang besar. Jumlah penduduk kita juga sangat besar. Nah, Indonesia juga negara yang beragam, mulai dari suku, budaya, dan agama. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia ini jangan dijadikan sebagai pemecah belah ya. Meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keberagaman kita ini marilah kita jadikan sebagai alat pemersatu bangsa, dan setiap tindakan kita berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi kita wajib bangga ya menjadi warga negara Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak telah menyimak video penjelasan materi dari Bu Guru subtema 2 pembelajaran ketiga pada hari Selasa ini ya. Semoga dengan dijelaskannya materi ini, anak-anak semakin mudah memahami materi pembelajaran tematik. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.